Oke, untuk PKMGT secara garis besar sebenarnya sudah terwakili dengan apa yang disampaikan pada PKMAI. Namun ada beberapa hal yang perlu ditegaskan dalam PKMGT. Nah, yang pertama, PKMGT itu mengacu kepada ide. Karena begini, konsep dari PKMGT ini adalah hal-hal apa yang nanti, jadi nanti sifatnya future oriented, gitu ya, yang nanti bisa dilakukan, bisa diimplementasikan, dimanifestasikan. Nah, ketika kita berpikir di arah masa depan, misalnya 2030 atau 2025 aja. Nah, berarti kita bicara tentang sesuatu yang nanti gitu ya, nanti akan berlangsung, akan terjadi. Berarti diawali dari apa? Ide gitu. Kita berangkat dari ide. Kalau yang PKMI itu berangkat dari apa yang telah dilakukan. Tapi kalau PKMGT berangkat dari apa yang akan dilakukan. Nah, di sini dalam PKMGT itu harus memiliki setidaknya rekan-rekan memiliki ide-ide yang sifatnya unik. Tapi yang uniknya itu bermanfaat, nggak uniknya itu yang misalnya membuat gerakan-gerakan separatis nggak gitu, enggak ya. Jadi ide-idenya tuh yang unik dan punya asas kebermanfaatan secara meluas gitu ya, secara masif. Nah, idenya itu bersifat menyelesaikan permasalahan isu-isu mutakhir atau aktual. Contoh isu mutakhir yang saat ini nggak jauh-jauh dari COVID. Pendidikan karena pandemi seperti ini bagaimana? Itu kan masalah. Bagaimana berarti menyelesaikan masalahnya? Berangkat dari ya tadi, situasi pendidikan di tengah pandemi. Nah, itu sifatnya seperti itu contohnya. Kemudian ya jelas futuristik visioner. Arahnya tuh bicara tentang masa depan, bukan lagi masa sekarang atau masa lalu. Kemudian memerlukan durasi waktu yang panjang. Kalau misalnya bicara tentang 3 tahun itu udah panjang, 5 tahun itu udah panjang, gitu ya. Nah, strategi jangka panjang itu biasanya dalam hitungan 5 sampai 10 tahun. Nah, jadi bisa jadi ketika kita menuliskan gagasan tertulis ini, itu durasinya untuk 2025. It's okay. Nah, gitu ya. Tapi kalaupun misalnya, Pak untuk tahun depan 2022 atau 2023, it's okay juga sih, nggak ada masalah. Dan jelas itu kemudian realistik. Dalam artian semua yang idenya disampaikan dalam artikel ini, artikel gagasan tertulis ini, itu minimum oke untuk dilaksanakan. Dari sisi mungkin biayanya, dari sisi mungkin timnya, pelaksanaannya, dari hukumnya, keterlibatan orang-orang yang punya peran di situ, tanggung jawabnya dan sebagainya. Nah, itu tuh realistis. Sehingga kalau misalnya kita mau bangun contoh, kita mau bangun sistem informasi pendidikan untuk anak-anak PAUD atau anak-anak yang berkebutuhan khusus misalnya gitu. Nah, oke itu realistis. Oke, basisnya multimedia ini bisa dikerjakan. Dalam hitungan tahun depan ini bisa dikerjakan sehingga dari mulai kurikulumnya, dari mulai multimedianya dalam dalam medianya sendiri itu sudah bisa dikerjakan. Tapi kalau misalnya contoh kita mau berpikir untuk menambang bahan mineral pada planet yang jutaan tahun cahaya dari bumi misalnya. Itu realistis, tapi durasi waktunya itu nggak tahu berapa lama, abad mungkin. Nah, kalau negeri kita tuh mungkin terlalu jauh gitu ya. Itu futuristik ya, visioner iya, tapi itu ngomongin hal yang panjang dan nggak akan cukup penghargaannya untuk PKMGT gitu ya. Itu minimum nanti pelaksanaannya itu udah membuat setidaknya negara kita tuh mengeluarkan biaya yang sangat besar. Jadi realistis dalam ide, tapi tidak realistis dalam pelaksanaan jadinya. Nah, kemudian berdampak tadi punya manfaat yang skalanya luas. Nah, kemudian PKMGT ini berbicara tentang perubahan-perubahan atau inovasi atau pengembangan. Jadi kalau masih sebatas bagaimana pendidikan saat ini daring, ketika kalian misalnya berpikir, ah Pak, oke pendidikannya daring, bukan online tatap muka, tapi pakai augmented reality, wow, it's okay. Nah itu kan bicara tentang perubahan, ya. Jadi medianya belajarnya sama, tetap belajar, tapi medianya yang berubah. Nah itu kan pengembangan, perubahan, inovasinya. Nah tujuan dari PKMGT yaitu membudayakan kebiasaan peduli ke alam pikir mahasiswa akan persoalan nasional kita, bangsa kita.
di mana kita penting untuk merenungkan, mendiskusikan, dan menemukan ide. Nah, di sini penting sekali tim itu melakukan brainstorming, gitu ya, untuk mengungkapkan bagaimana mengatasi atau memperbaikinya, kemudian mengkonstruksikannya, bukan ke dalam implementasi membangun sesuatu, tapi dalam bentuk tulisan. Nah, adapun ruang lingkup PKMGT itu menyentuh banyak ranah. Tapi secara nggak langsung, ketika kalian tahu 17 SDG ya, Sustainable Development Goals gitu ya, yang diprakarsai oleh PBB gitu ya, dari bidang hukum gitu ya, kemiskinan, kelaparan, teknologi, apa perubahan iklim gitu, kesetaraan dan sebagainya, itu banyak sekali. Nah, itu bisa masuk ke PKMGT. Pak, saya bidang sistem informasi, tapi saya mau ngomongin tentang kesetaraan gender, itu bisa, gitu ya. Asalkan dalam penulisan artikelnya nanti, gagasan tertulisnya mengungkapkan fakta, data, gitu ya, kajian, termasuk penelitiannya berangkat dari bidang hukum. Kaitkan juga dengan teknologinya kalau memang ada literaturnya atau penelitian terdahulunya, gitu ya. Nah, contoh topik PKMGT ini ada beberapa contoh. Misalnya mengatasi dampak bencana erupsi vulkanik, pendidikan untuk para koruptor. Nah, ini udah dijalankan nih di Lapas Sukamiskin Bandung kalau nggak salah. Jadi orang koruptor-koruptor itu bukan hanya ya duduk manis di sel penjara, tapi dididik gitu ya. Sehingga mereka setidaknya keluar itu tidak korupsi lagi. Kalaupun mau korupsi, mikir lagi gitu ya. Ah, kira-kira begitu. Nah, harusnya saya berpikirnya pendidikan bukan maksudnya bukan pendidikan secara apa ya, pendidikan mental ya, bukan, lebih kepada mungkin kegiatan agama. Kalau koruptor misalnya dihadapi dengan misalnya contoh bagaimana nanti masa setelah nggak ada, alias misalnya udah meninggal, udah mati, nah itu tuh di push kayak begitu ya, terus dikasih doktrin untuk tidak korupsi gitu, karena ada alam lain setelah alam kehidupan, alam baka. Nah, bisa jadi mungkin koruptor udah berubah total, bisa jadi, saya nggak tahu. Kemudian ada pengembangan seni budaya, pengembangan energi terbarukan. Misalnya kalian berinovasi, misalnya oli menjadi sampo rambut gitu ya, oli motor jadi sampo rambut. Ya, itu sebenarnya nggak realistis sih, tapi bisa jadi, siapa tahu ada gitu ya. Jadi mengurangi pembukaan lahan untuk kelapa sawit gitu. Nah, atau misalnya membentuk karakter masyarakat dalam mempertahankan NKRI, dulu zamannya revolusi mental tuh ada. Pengembangan sistem informasi dalam melindungi pengerja migran Indonesia. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, itu bisa saja dan lain sebagainya. Adapun luarannya yang merupakan artikel. Jadi gagasan tertulis ini, GT ini, PKM GT, intinya ada artikel dengan format pendahuluan, gagasan, kesimpulan, daftar pustaka. Sesederhana itu. Gitu ya. Nanti baca lagi ya di PKM panduan pedoman PKM GT-nya. Nah, yang pertama pendahuluan, secara besar sama dengan PKMAI, intinya menguraikan latar belakang yang mengungkap tentang situasi dan kondisi bangsa dan negara yang menjadi alasan mengangkat gagasan menjadi PKMGT. Jadi latar belakangnya mengungkap situasi saat ini. Nah, situasi saat ini pengennya di situasi masa mendatang tuh bagaimana? Nah, sehingga dari situasi saat ini kita akan mendapatkan apa yang menjadi objeknya dan apa yang menjadi masalah. Masalahnya berangkat dari aktivitas kah, dari ada atau ketiadaan sesuatu kah, infrastrukturnya kah, gitu ya. Dan ini harus disertai dengan fakta berupa data yang mendukung. Nah, ini dapat diambil dari terkait dengan daftar pustaka di PKMAI, dari news, website pemerintah yang website yang sifatnya verified, bukan yang not verified, yang web personal, bukan itu. Entah dari proceeding, jurnal, skripsi, tesis, dan seterusnya. Nah, kemudian sampaikan juga menjadi tujuan dengan asas manfaat yang ingin dicapai itu apa dalam beberapa tahun mendatang. Nah, di dalam gagasan itu diperoleh dari fenomena. Jadi ada yang mencetusnya itu adalah persoalan, gitu ya, ada masalah fenomenanya. Nah, kemudian sampaikan yang menjadi solusi. Solusi yang menjadi konten dalam gagasan tertulis ini.
gitu ya. Nah, penting untuk menyampaikan langkah yang sistematis. Sehingga secara nggak langsung dalam gagasan ini rekan-rekan semua menyampaikan bagaimana sih urutan kegiatannya, ya metodenya. Karena bicara tentang langkah yang sistematis. Nah, bisa jadi misalnya kalau pendidikan, infrastruktur pendidikan tidak merata misalnya, konteksnya seperti itu. Ya berarti urutannya mulai dari melakukan analisis data dulu, kemudian setidaknya oke, melakukan desain perancangan gitu ya. Nah, perancangan ini perancangan untuk apa? Infrastrukturnya kah? Orangnya kah? Kebijakan atau hukumnya kah? Nah, nanti yang diulas kurang lebih itu bagian perancangan untuk hal-hal yang tadi. Nah, kemudian sampaikan juga mengenai stakeholder yang terlibat. Jadi ini bicara tentang orang-orang yang memang nantinya akan kita libatkan. Oke, kalau ngomongin infrastruktur setidaknya harus ada orang hukumnya, gitu ya, berangkat ke orang-orang yang mengerti kebijakan. Penting juga ada pemerintahnya misalnya. Pemerintah yang memutuskan kebijakan tersebut diambil atau enggak. Atau bahkan ada orang IT-nya, gitu, yang nanti setidaknya dia melakukan pembangunan. Nah, orang IT-nya secara spesifik entah software developernya, hardware-nya, administratornya, analis sistemnya dan sebagainya. Nah, kemudian berangkat dari langkah yang sistematis gitu ya. Itu merupakan langkah-langkah strategis untuk merealisasikan gagasan sehingga dampak yang masif itu dapat tercapai. Jadi penting sekali langkah-langkah yang sistematis tadi itu secara nggak langsung menyatakan hal-hal yang sifatnya strategis, gitu ya. Yang strategis itu berarti yang sudah terukur loh. Strategi itu berarti kita eh, melakukan sesuatu yang nanti akan kita lakukan di masa mendatang. Nah, itu strategis. Nah, sampai pada kesimpulan, ya berarti dari gagasan yang diajukan, kemudian sampaikan mengenai cara merealisasikannya dan berapa lama waktu yang diperlukan. Kalau ada tabel waktunya, ya sampaikan. Dalam 3 tahun mendatang, 5 tahun, atau 7 tahun mendatang, tulis. Nah, kemudian jangan lupa, ada prediksi dampak gagasan bagi objek. Jadi, kan belum tahu nih, ini kalau dijalankan nanti atau dibuat bermanfaat atau enggaknya. Tapi kita bisa melakukan prediksi. Prediksinya, oke, ini bermanfaat meskipun misalnya ada tantangan. Tantangannya apa? Tantangannya si masyarakatnya kah, pemerintahnya mungkin perlu sosialisasi atau pembelajaran lebih lanjut. Perlu adanya dukungan dari lembaga-lembaga akademik dalam membangun ini dan seterusnya. Jadi prediksi tersebut bukan hanya selalu yang baik-baiknya aja, tapi kalau ada yang kurangnya itu bisa disampaikan, gitu ya. Dan untuk daftar pustaka, eh, intinya hindari blog personal sama seperti yang tadi. Jadi berita, website pemerintah, swasta, lembaga, peneliti, dan sebagainya itu mah nggak bisa dipakai. Dari proceeding, jurnal, skripsi sama, intinya 5 tahun terakhir dengan minimal 15 literatur dan formatnya itu menggunakan Harvard Style dari mulai nama, tahun, judul sampai publikasi penerbit halaman. Nah, untuk penilaian, ini yang saya rangkum dari pedoman PKM GT 2021. Penting sekali template-nya, gitu ya. Ada format, ada kelengkapan, dan berangkat dari isu yang terkini, isu mutakhir atau aktual itu yang terkini ya. Kalau yang selain pandemi COVID, contohnya lagi misalnya ada isu tentang suicide, gitu ya. Banyak orang-orang yang kalau berdasarkan survei ada satu peneliti dia buat jurnal, saya tidak terlalu hafal penelitiannya bagaimana, tapi berangkat dari hasil sharing waktu itu ternyata kasus eh, pelajar yang mencoba dan berpikir bahkan sudah melakukan bunuh diri itu banyak, gitu ya, dan itu menjadi isu, menjadi masalah. Banyak pelajar yang stres, gitu ya, belajar aja stres apalagi nanti udah lulus bekerja. Nah, gitu, stres apalagi nanti, wah, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan dari mulai pelajar udah stres apalagi seterusnya. Nah, ini itu menjadi isu saat-saat ini gitu ya. Kalau di Jepang udah lama isunya, termasuk negeri ginseng gitu ya dan sebagainya. Kemudian yang jelas idenya itu kreatif,
tapi objektif, nggak subjektif. Kalau objektif berarti berangkat dari fakta, berangkat ada bukti datanya, dan realistis untuk dikerjakan. Dan jangan sekali-sekali tidak menyertakan data. Nah, itu nanti jadinya subjektif. Gitu ya. Kalau misalnya infrastruktur Indonesia lemah, mana buktinya, mana faktanya? Berangkat dari berita apa, Kompas mana, gitu ya. Atau misalnya dari bps.go.id. Nah, kalau ada dari situ, sampaikan. Kemudian logik dan berurutan, sistematis itu berurutan, terukur. Kemudian jangan lupa penting untuk melihat daftar pustaka, gitu ya. Dan karena GT gagasan tertulis ini enaknya adalah bidangnya itu luas. Jadi tidak dibatasi. Siapapun dari latar belakang apapun kita, gitu ya, prodi apapun kita bisa membuat atau membangun gagasan tertulis dari bidang yang berbeda, gitu ya. Kalau misalnya hukum ngomongin tentang teknologi, dari yang bidang IT ngomongin tentang misalnya kimia gitu, oke bisa saja. Asalkan ya tadi berangkat dari yang sifatnya kreatif, objektif dan realistis serta logis dan sistematis. Ya, demikian untuk ulasan PKM GT. Mangga kalau ada pertanyaan